Nah, ini nih. Sebenarnya Resa banyak banget cerita ya. Maksudnya dia membuka, menceritakan banyak hal gitu. Dan aku sebenarnya nggak mau berkomentar area itu ya. Jadi mungkin ya ditanyakan langsung aja sama yang berkaitan ya. Karena aku takutnya nanti malah jadi ini kan gitu. Tapi yang jelas, aku tahu Resa anak yang baik, Tante Ratih anak apa keluarga yang sangat baik gitu. Om Dino juga gitu. Yang mereka juga aku yakin dengan sangat mereka gimana pun juga kan keluarga ya gitu. Ya pastilah setiap keluarga punya cerita, setiap keluarga punya rahasia. Jadi untuk hal masalah gugatan, ya harapannya gugatan itu karena ini kan perdamaian ya. Ya apalagi kan Reza kemarin kan juga menekankan saya hanya ingin meminta pengakuan itu aja, nggak mau yang lain-lain, nggak ada yang lebihnya gitu. Bagi Reza kemarin juga menyatakan itu. Aku sempat tanya, Reza enaknya gimana? Reza maunya seperti apa gitu. Nah, Reza nggak mau apa-apa. Reza cuman mau pengakuan aja. Tapi kan udah katanya. Nah ini berkembang lah kayak gini-gini ya itu. Aku nggak mau masuk area situ, silahkan dipertanyakan ke pihak yang berkaitan aja gitu. Tapi berarti setelah ini Reza akan mencabut gugatannya atau Kenapa? dengan ada pertemuan ini kan berarti kasus ini akan di close atau Reza akan Intinya kemarin tuh Reza cuman berharap semuanya beres, semuanya clear gitu. Rezanya maunya begitu. Uh, Apalagi Dena gitu. Dena juga sangat berharap sekali kan semua itu baik-baik saja, clear everythingnya. Ya nggak ada yang begini-beginilah gitu. Nguras energi kan semuanya juga. Itu sih. Tapi di podcastnya Feni Rose kan Denada kan buka suara ya terkait ibaratnya nggak mau ngomongin soal ayahnya Reza di publik gitu. Tapi tapi akan suatu saat diungkap ke siapa Reza. Ya. Tapi di pertemuan pertama apakah sudah dijelaskan mungkin atau Masya Allah, Masya Allahnya tuh gini ya, Reza sama sekali tidak menyentuh area itu, gitu. Reza sama sekali tidak menyentuh area itu. Jadi memang dia tidak bertanya perihal itu, dia nggak ada bertanya apapun gitu perihal itu. Jadi dia tidak menanyakan sama sekali. Ya mungkin nanti akan ada apa namanya, akan ada obrolan itu satu saat ya pastilah. Cuman pertemuan pertama itu nggak ada sih, nggak ada obrolan gimana-gimana setahu aku ya, gitu. after ketemu kemarin apakah akan tinggal bareng kah atau emang masih tinggal masing-masing dulu? Kalau yang itu aku belum tahu pasti, tapi yang jelas eh, kan Reza kan di sini di Jakarta kan dia ngekos ya katanya ya itu. Terus Dena bilang, Nang, kamu tinggal di rumah aja gitu. Kebetulan rumahnya kan di sini kan, di rumah nih, rumah Dena sebelah nih. Ini tetanggaan sama Mbak Risna, dia bilang gitu. Jadi enak Nang, nanti biar mau kamu mau apa, mau gimana, mau diskusi soal apa karir ke depan mau gimana, jadi enak gitu. Kalau kamu nyaman, kamu datang aja dulu, lihat dulu gimana situasinya, nyaman gak? Karena Tante Emil kan kalau datang selalu di sini gitu. Emang ini rumah tinggalnya Dena dan uh, Tante Emil pun juga di sini. Kalau kalau ke Jakarta selalu tinggalnya di sini, gitu sih. Ditawarkan lah sama ke Reza. Tapi udah mau. Reza bilang ya, iya Bu nanti coba Reza ini kan gitu, pikirin gitu. Ya udah gitu. Berarti jadi momen pertama ngumpul bareng Lebaran ya bisa dibilang Reza sama. Iya, Masya Allah ya, apalagi yang menjelang Lebaran begini ya. Ya hadiah, hadiah terindah lah, hadiah Ramadan. Aku bilang ini adalah apa doa kalian kobul loh, gue bilang. Karena Reza
entah itu doa Resa, doa-doa semua lah gitu, atau mungkin juga doa-doa netizen yang mendoakan dengan hati yang terbuka, pastilah, insya Allah, gitu sih. Itu berapa lama? Apa? Semuanya berapa lama? Wah lama sekali dari buka sampai sampai kita itu diusir-usir sama orang, udah tutup soalnya kan. Jadi udah berkali-kali disuruh udahan karena mau tutup gitu. Itu mungkin sekitar 4 jam 5 jam sekitar itu kali ya. Mungkin yang kan Mbak Dina ini nggak mau kan dia pengen banget ketemu sama Resa, terus akhirnya ketemu, ada cerita di perasaannya itu gimana setelah ketemu? Wah pasti lega lah, Dena tuh lega sekali karena dia selama ini kan jadi satu beban yang dia simpan berapa tahun lamanya kan gitu. Itu bener-bener rilis, Resa juga rilis, semuanya ya alhamdulillah kemarin tuh happy banget lah, mereka happy gitu. Ya saling meluahkan rasa, dikit-dikit megang, peluk, dikit-dikit ngeliatin gitu. Dikit-dikit nangis, gitu. Ya alhamdulillah. Berarti nanti lebarannya bakal bareng lagi gitu kan? Aku nggak tahu lebarannya bareng atau enggak, tapi kan si Resa rencananya katanya lebarannya di Banyuwangi gitu. Tapi Dena kan rencananya lebarannya di Singapura karena ada Aisyah kan di Singapura. Gitu. Ya. Tapi memang Dena juga ngajak gitu ke Singapura gitu. Kapan dia bisanya gitu. Si Resa karena pengen mempertemukan si Resa dengan Aisyah gitu. Tapi dari Dina sendiri udah mencoba untuk memberitahu nggak kalau ke Aisyah begitu? Aisyah punya kapan nih sebenarnya? Oh udah. Begitu video pertamanya Dena itu naik, kan Dena langsung ke Singapura, itu dia approach ke Aisyah karena dia nggak mau Aisyah itu tahu dari orang lain gitu. Jadi dia langsung ngomong, tapi itu pun dia konsul juga kok sama psikolog gimana caranya untuk menyampaikan ke Aisyah karena kan nggak gampang ya gitu loh. Ya dia mengikuti prosedur yang diberikan sama psikolog gitu, harus begini dia ikutin gitu, karena buat apa ya, kan tumbuh kembang anak itu kan harus dipikirin ya, dijaga juga gitu. Berarti Dena sampai ke psikolog pun berarti memang psikisnya sempat kena ya Kak? Wah bukan kena lagi mas, ya pastilah, ya nggak, kamu aja kalau berantem apalagi sampai begini gitu ya, di seolah-olah tuh kamu, apalagi kamu punya rasa bersalah yang besar gitu, ya pasti itu kan kena mental banget. Sampai aku juga minta tolong kan sama temen gitu, bisa nggak ini diajak ngobrol gitu biar dia rilis lah, karena kan Dena kan sendiri kan, nggak punya siapa-siapa di sini kan, jadi cuman ada ibunya meninggal udah kan, adeknya cowok semuanya ada di luar kota, kayak si Riko ada di Amerika, jadi apa-apa ya paling diskusi sama aku gitu ya, gitu aja sih. Berarti salah satu itunya juga karena hujatan dari netizen juga nggak sih, jadi psikisnya tuh kena juga gitu? Sebenarnya ya pasti itu berimbas ya, efeknya kena mental kan, apalagi juga ibaratnya banyak yang Dena pikirin, bukan hanya itu, Dena ini kan single mother ya gitu, semua dia cover everything, dia punya pegawai, dia punya anak, rumah di sini yang harus dipikirin semua, efeknya kan memang kemana-mana kan saat itu kan gitu, pekerjaan juga jadi terganggu, khususnya mentalnya dia jadi nggak fokus gitu loh, sampai akhirnya dia nggak fokus ke pekerjaan gitu loh, ya pastilah dia kena mental banget. Selain itu dia juga ya gimana ya, yang aku bilang rasa bersalah di masa lalu itu, kesalahan masa lalu itu ya, itu yang bikin dia juga
berat sekali ngejalanin ini gitu. Tapi ya alhamdulillah itu dianya masih yang ya alhamdulillahnya dia masih bilang gini loh, ya udah semoga ini akan meringankan hisapku kelak. Jadi yang paling berat itu adalah mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah nanti. Dia bilang gitu, maka ini aku terima Mbak, aku ikhlas, aku ridho, aku terima ini kesalahanku, aku terima ini semua. Ya intinya gitulah. Berarti nanti sebenarnya setelah ini berarti tinggal tunggu Reza nih ya tinggal di sini atau enggak gitu ya? Iya, pokoknya senyamannya Reza, pokoknya Dena itu full support lah sama Reza gitu. Bahkan Reza kan juga punya banyak cita-cita gitu. Insya Allah bareng sama Dena bisa mewujudkan cita-citanya gitu. Ya gitu aja sih. Ada rencana kumpul keluarga besar untuk meluruskan semua ini gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan ada ruangnya bisa kumpul sama keluarga besar ya. Dan memang ada planning juga kemarin juga kan video call tuh sama Tante Ratih juga video call juga, habis pertemuan ngobrol terus Reza video call terus ngobrol sama Dena juga bilang gitu. Boleh nunjukin video yang kemarin? Ada kok, ada. Penasaran? Ini bentar. Ini pas video pertama masuk ya. Ini begitu masuk tuh langsung lihat mereka begini. Lihat. Ini masuk, dia nangis, langsung pelukan. Ya, kita semua terdiam lah. Nah ini kakaknya Reza. Ya gitu. Udah. Haru banget. Bukan dia aja yang haru, kita semua nangis di situ. Karena kita kan tahu ya gitu perasaan mereka, yang kakaknya tahu perasaannya Reza, aku tahu perasaannya Dena gitu. Jadi kita nangis semua. Insya Allah. Itu sih. Ini ada juga nih situ tuh. Setelah selesai lumayan lama tuh kan ininya dia. Dena langsung meluk kakaknya Reza juga. Benerin rambutnya udah berantakan. Ya. Ya. Insyaallah. Ini satu hadiah aku bilang, bisyarah dari Allah di penghujung Ramadan ini ya, insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin kalau tadi Reza punya cita-cita yang mau disupport sama Mbak Dina, sebenarnya Reza ngungkapin itu sebenarnya apa sih? Pengen apa cita-citanya? Kalau cita-cita ibaratnya tuh intinya ini kan semuanya pengen membuka lembaran baru gitu ya. Jadi ke depan ya pasti seorang ibu kan pengen anaknya punya kehidupan yang baik gitu ke depannya. Jadi Dena bilang, ayo nang semangat gitu. Kamu apa? Mau ada planning apa gitu. Terus dia cerita lah gitu. Ya ceritanya aku nggak bisa ceritain gitu. Itu cita-citanya Reza, biar nanti Dena aja yang ngomong gitu.